Yang kami hormati Bapak Muhammad Taufik, Mas Arif Rahman Ramadhani, dan Mbak Evelyn Cahaya Ratu, kami silakan. Selamat siang Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang ke KPPN Batang. Ketemu lagi ya sama saya Evelyn di acara Sera. Jangan bosen-bosen ya. Kemudian paling saya terus biasa ini kalau misalnya acara Sera. Ya, jadi siang ini kita akan review pelaksanaan rekonsiliasi semester 1 kemarin, dan juga mungkin sekitar mengenai penyusunan LK semester 1 tahun 2024 ya, yang batasnya akhir Juli ini ya Bapak Ibu ya. Sampai siang ini sih baru beberapa aja yang kirim. Nanti mudah-mudahan yang belum kirim bisa segera besok ya Bapak Ibu ya, sampai tanggal 31 ya. Oke, next. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada Bapak Ibu semuanya, karena setelah sepanjang setengah tahun ini ya, nggak terasa kita sebenarnya udah rekon sebanyak 4 kali. Jadi di periode Maret, terus April, Mei, dan Juni. Padahal dulu biasanya Mei ya baru mulai ya, sekarang Maret udah mulai rekon. Capek ya Bapak Ibu ya. Pengennya langsung Mei aja gitu, lumayan ya, Mei aja atau Juni aja. Tapi sejak tahun ini udah mulai Maret, jadi mungkin ya tahun depan lah ya, tahun depan juga acara-acaranya mungkin Maret udah mulai rekon ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih dari sejarah KPPN Batam. Selama periode semester 1 ini, seluruh satuan kerja telah menyelesaikan rekon tepat waktu dan SHR-nya juga terbit tepat waktu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak ada yang kena SP2S nih selama periode setengah tahun pertama ini. Semoga lanjut nih ke semester 2 ini. Nah, jadi walaupun ini ya ada ya yang deg-degan juga masa-masanya di waktu, terutama di bulan April sama Mei, karena memang olafnya ya, vaksinnya itu bermasalah. Jadi memang ada saat-saat deg-degan tuh, takut terbit SHR-nya telat, karena memang olafnya waktu itu nggak ada lagi malam. Jadi satkernya udah tutup buku dari jam 11:30 malam lah, itu udah kejar-kejarannya banget. Tapi ternyata sempet dia statusnya kena sanksi, karena ternyata biasanya tuh ada olaf sekitar jam 12 kurang olaf SHR, ternyata waktu itu nggak ada lagi olaf SHR-nya. Jadi dia kalau nggak salah mentok di 37 kalau nggak salah tuh. Biasanya dekat-dekat jam 12, tapi dia 11:37 atau dekat-dekat 30 tuh udah tutup, nggak ada lagi. Terus satkernya itu tutup setelah itu, beberapa menit setelah itu. Jadi waktu itu sempat satu satkernya terkena sanksi di Sakti, tapi alhamdulillah kayaknya mungkin itu banyak yang terkendala juga di situ. Akhirnya beberapa hari kemudian itu diterbitin, kayaknya diproses olafnya sama kantor pusat, jadi ada perbaikan olaf di jam 12 kurang lah berapa menit. Jadi kemarin itu akhirnya semuanya terbit tepat waktu. Jadi mungkin ini bisa jadi persiapannya kalau misalnya ke depannya, kalau bisa jangan mepet-mepet, takutnya karena olaf itu tidak terprediksi ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang ya tergantung sistem dan yang di atas sana kayaknya ya. Jadi kita cuma bisa berusaha selesai secepat mungkin untuk menghindari yang kendala-kendala aneh di belakang-belakangnya.
Oke, next. Nah, untuk yang terkait bulan ini ya, bulan Juli ini kita ada 4 yang menjadi perhatian. Untuk penyelesaian TDK dan tutup buku Juni ini penerbitan SKR udah selesai semua ya Bapak Ibu tanggal 19 kemarin, alhamdulillah. Kemudian sisanya nih tinggal penyusunan LK dan pengiriman LK ke KPPN dan juga KPU pusat ya kalau untuk pengirimannya. Oke. Yang pertama kita akan membahas dulu review pelaksanaan rekonsiliasi selama semester ini ya. Yang pertama, ini beberapa masalah atau kendala yang selama semester 1 tahun 2024 ini cukup lumayan banyak terjadi di KPPN Batam. Yang pertama ini banyak yang selisih belanja ya. Umumnya selisih belanja itu rata-rata dari koreksi SP2D. Jadi dia selisih belanja cowok. Rupiahnya udah masuk, cuma cowoknya selisih karena rupiahnya udah masuk dari pencatatan SP2D normalnya, cuma cowoknya ini ada perbedaan akun antara saksi dan SPAN, karena di SPAN kan udah berubah dari SPAN koreksi, sedangkan biasanya nih hacker rupanya kan nih kalau SPM koreksi ada menu ya Bapak Ibu kalau SPM koreksi, jadi harus catat juga di menu pembayaran, catat upload, di situ ada mencatat persetujuan SP2D koreksi. Jadi semua SPM koreksi harus dicatat di sini supaya akunnya berubah ya nanti. Tapi kalau misalnya belum dicatat, itu nanti akan selisih dia masih pakai akun yang lama, sedangkan di SPAN udah pakai akun baru. Makanya itu ada selisih cowok, selisih akun. Yang perbaikannya cukup untuk catat SP2D koreksi. Oke, next. Nah, ini beberapa kesalahan ya Bapak Ibu yang menyebabkan satker itu kemarin harus mengajukan SPM koreksi. Ini yang paling banyak terjadi ya di KPPN Batam. Ini kesalahannya ketahuan aja, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau perbaikan akun karena salah akun juga bisa. Kalau ini memang kesalahan yang mau nggak mau harus diperbaiki ya. Jadi yang pertama ini ada penggunaan akun 5119 dan 51129. Ini akun pembulatan ya Bapak Ibu ya. Yang 19 ini untuk PS, yang 219 ini untuk Polri dan TNI. Jadi beda akun aja, tapi sama-sama pembulatan. Nah, pembulatan ini sebenarnya di potongan SPM wajar, tapi kalau nilainya pecahan, kayak misalnya cuma Rp100 atau Rp127, Rp27, nah itu masih wajar karena biasanya untuk ngebuletin aja ya, ngebuletin. Nah, cuma di beberapa kasus biasanya kalau Bapak Ibu bikin SPM kekurangan, itu kadang ada potongan yang nilainya agak besar, misalnya 300.000 atau 150.000, pokoknya bukan pecahan. Nah, itu kadang-kadang di saktinya tidak otomatis masuk akunnya. Biasanya Bapak Ibu itu satker ada yang langsung masukin akun 51119 atau 51219. Soalnya kan biasanya mikirnya, oh ini pembulatan gitu kan biasanya dimasukin itu. Padahal kalau nilainya sebesar itu, biasanya bukan itu akunnya. Dan kalau misalnya dipaksa dimasukin, nanti dia akan jadi menyebabkan pengembalian belanja melebihi realisasi. Karena biasanya pembulatan juga ada di bagian pengeluaran, cuma dia biasanya nilainya sama yang potongannya. Jadi biasanya pengeluarannya juga cuma berapa rupiah atau berapa ribu. Nah, sedangkan ini kalau misalnya dipotong dengan akun itu sebesar misalnya 300.000, dia akan menyebabkan pengembalian belanja melebihi realisasi. Nah, ini kalau ketemu kayak gini, mau nggak mau harus diperbaiki. Untuk akun yang benarnya sendiri, itu biasanya akun tunjangan yang sebelumnya. Ini kan biasanya terjadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin SPM kekurangan. Misalnya dari yang sebelumnya dapat tunjangan umum, kemudian dia berubah jadi fungsional nih. Kan beda tuh akunnya umum fungsional. Nah, yang sebelumnya tuh udah keburu dibayar pakai tunjangan umum karena mengikuti bulan sebelumnya ya. Biasanya kan nanti dia mau diganti pakai tunjangan fungsional beda akun. Ini yang tunjangan umumnya harus dibalikin dulu pas bikin kekurangan kan, karena pas kekurangan ini kan dia beda akun, pakai akun fungsional. Nah, sebenarnya jadi potongan itu harusnya masuk ke tunjangan umumnya, membalikin pengeluaran sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Jadi akun yang benarnya tergantung ya, yang biasanya kekurangan di jabatan sebelumnya itu apa. Biasanya rata-rata karena itu. Nah, kemudian juga ada penggunaan akun pajak 4123 pada potongan SPM.
Untuk 41123 ini biasanya satker itu ya biasanya kebelit mungkin ya nulisnya, atau mungkin agak-agak lupa karena kan 21 untuk pasal 21, terus 22 untuk pasal 22, tapi 23-nya bukan buat pasal 23. Kadang-kadang mungkin dia lagi lupa atau lagi ngerjain yang lain gitu, ditulislah 41123, padahal pasal 23 itu artinya 41124. Sedangkan 23 itu PPh pasal 22 import. Jadi nggak boleh dipakai ya Bapak Ibu ya untuk import. Karena untuk peraturan kerja biasa ini nggak boleh pakai akun itu. Jadi pakainya 41124 untuk pasal PPh pasal 23. Itu juga ada yang terakhir nih, kemarin sempat ada penggunaan kode satker sendiri selain pajak dan bea cukai ya pada potongan SPM akun 41. Jadi 41 XXX ini 41 ke belakang itu yang depannya 41 ini akun pajak. Untuk satker selain bea cukai dan pajak nggak boleh ada pendapatan dari akun ini. Soalnya kalau selain bea cukai dan pajak kan harusnya PNBP ya Bapak Ibu ya, jadi 42 kan. Nggak boleh ada akun 41 masuk ke satker itu. Ini biasanya ya ini lihatnya di SPM. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat potongan, di depannya itu kan ada kode satker, terus kode KPPN, terus ke belakang itu kan cowok ya. Nah, depannya itu kalau akunnya 41 harus kode satker kantor pajak atau bea cukai. Nah, ini kalau misalnya biasanya salahnya kalau satker selain pajak dan bea cukai ya, dia salahnya itu depannya kode satker sendiri. Jadi kode satkernya ada pendapatan pajak, padahal dia bukan kantor pajak. Nah, ini harus diperbaiki. Tapi untuk satker bea cukai dan pajak ya, tapi biasanya kalau PPh kan pajak itu kode satker mereka sendiri nggak apa-apa, itu mereka menerima sebagai kantor pajaknya, itu nggak apa-apa. Mungkin yang bermasalah kalau ya itu kalau selain kantor pajak menerima itu, ini harus dikoreksi SPM-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke selisih pada pengembalian belanja. Jadi yang banyak selisih selama semester 1 tahun ini itu belanja, pengembalian belanja juga PNBP. Kita lanjut ke pengembalian belanja. Biasanya selisih ini karena belum dicatat yang pertama Bapak Ibu, pengembalian belanjanya. Kalau ini solusinya gampang, tinggal di-input aja oleh Bapak Ibu pengembalian belanjanya di menu bendahara, setoran, dan ini ada pengembalian belanja. Jadi di-input di sini. Yang kedua itu ada selisih karena akun pengembalian belanja di Sakti dan SPAN beda. Nah, untuk penyelesaian kasus yang ini ada dua, jadi tergantung yang benar itu yang di Sakti atau yang di SPAN. Kalau misalnya yang benar yang di Sakti, ini harus diajukan surat koreksi setoran ke KPPN Yaksi, itu hubungannya sama seksi bank, untuk perbaikan akun yang ada di SPAN. Jadi dikirim suratnya, terus nanti ini mungkin berubahnya itu ya Bapak Ibu ya, tergantung kapan Bapak Ibu kirim suratnya. Jadi misalnya kalau yang diperbaiki yang bulan kemarin nih, bulan Juli setorannya, tapi diperbaikinya bulan Juli ini, dia akan sama nanti datanya waktu rekon periode Juli. Jadi waktu rekon periode Juni dia datanya masih akan beda, dan nanti ini rekonnya bisa dilanjut tapi dengan catatan. Jadi sebelumnya harus konfirmasi ke KPPN dulu ya, bisa sama saya atau Arif, cerita-cerita lah ini ada koreksi gitu. Jadi nanti kami akan setujui dengan catatan. Selanjutnya kalau misalnya yang di SPAN yang benar, ini tinggal yang lama dihapus saja, kemudian diinput dengan akun baru yang benar. Oke. Nah, selanjutnya ini ZZZ ya, suspend. Jadi ini pengembalian belanja, cuma kalau di SPAN-nya itu dia ZZZ, jadi kodenya, kode output, kode kegiatan itu nggak ada isinya lah, kepaja kosong ZZZ. Ini biasanya terjadi karena waktu bikin billing, pilih kode-kodenya itu salah, nggak sesuai, nggak tepat. Soalnya kalau pengembalian belanja harus tepat sesuai dengan pengeluarannya. Atau ini terjadi kendala pada sistem. Biasanya kalau terjadi kendala pada sistem ini pas lagi kurang beruntung aja itu, pas lagi ada masalah di sistem, terus bikin billing jadinya error. Ini biasanya kalau yang kedua nggak cuma satu satker ya, karena biasanya nanti
kami ngasih tahu banyak satker nih biasanya nih, mudah-mudahan sih nggak ada lagi yang kayak gitu ceritanya. Nah, penyelesaiannya ini sama ya, seperti kalau misalnya salah akun, jadi melakukan koreksi setoran menggunakan surat permohonan koreksi setoran ke seksi bank KPPN. Jadi kalau misalnya ada salah akun di pengembalian belanja atau ada ZZZ, terus Bapak Ibu mau pemulihan pagu ya, ini harus dikembalikan dulu ke akun yang benar ya. Kalau misalnya belum benar, kalau ZZZ tidak bisa dikembalikan pagunya, atau kalau misalnya salah, nanti pengembalian pagunya salah. Jadi harus diperbaiki dulu ke akun yang benar sebelum kalau misalnya mau pemulihan pagu. Selanjutnya kita masuk ke selisih PNBP. Selisih PNBP ini yang paling bermasalah ya selama rekon semester 1 tahun 2024 ini. Jadi yang pertama, banyak yang selisih karena belum diinput ya. Kalau belum diinput ini bisa langsung diinput aja. Jadi ada beberapa menu tempat inputnya ya. Jadi di bendahara, setoran UPT PNBP, bendahara pengeluaran ini user bendahara pengeluaran. Kemudian ada bendahara, setoran, UPT bendahara penerimaan. Ini di user bendahara penerimaan. Kemudian bisa juga dari bendahara upload data penerimaan. Nah, ini ada di dua-duanya user ya, di user pengeluaran ada, di penerimaan ada. Untuk catatnya di salah satu aja ya Bapak Ibu ya, jangan dua-duanya. Soalnya kalau misalnya dicatat dua-duanya, jadinya double input. Dia bisa dicatat di dua-duanya soalnya kalau PNBP, tapi di setoran sama upload itu dia bisa dua-duanya. Karena mereka tidak saling mengecek dan mengeliminasi. Jadi bisa ke input 2 kali. Jadi ini atau, jangan dan. Jadi atau aja, pilih salah satu aja. Untuk penerimaan bisa, untuk PNBP bisa dicatat di kedua user ya, bisa di pengeluaran atau penerimaan. Ini tergantung ya, biasanya kalau tergantung di satkernya sih gimana. Mungkin kalau misalnya yang ada bendahara penerimaan, terus PNBP-nya dari fungsi satkernya ya biasanya catat bendahara penerimaan, atau ya itu bisa dikoordinasikan internal satker ya Bapak Ibu ya. Ini tapi pilihnya atau ya, jangan semuanya dicatat tiga-tiganya. Oke, kemudian juga ini kemarin sempat ada masalah ya, salah satu satker di KPPN Batam. Jadi dia upload dari menu, masukin dari menu upload. Menu upload ini banyak dipakai khususnya untuk satker yang PNBP-nya ribuan atau ratusan ya, karena nggak mungkin diinput satu-satu dari menu setoran, jadi tinggal tarik data aja dari menu upload, terus tarik data MPN, dia akan otomatis masuk. Cuma kemarin itu ada salah satu satker yang dia biasanya milih periodenya kan bulanan, itu masuk semua pada salah satu bulan. Ada yang dia udah coba berkali-kali masukin datanya itu nggak masuk-masuk, tetap selisih banyak banget. Akhirnya dicoba masukinnya per hari. Jadi bukan pilih dari tanggal 1 sampai 31, tapi misalnya tanggal 1 tanggal proses, terus tanggal 2 proses, tanggal 3 proses. Jadi per hari itu baru akhirnya datanya masuk semua. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu nanti terjadi kendala selisih seperti itu ya, banyak yang nggak masuk, bisa coba prosesnya per hari aja. Jadi jangan pilih periode 1 sampai 31 gitu, per hari aja, per hari kerja, tanggal 1 proses, tanggal 2 proses. Kemarin itu alhamdulillah akhirnya datanya sama. Nah, selanjutnya ini mirip-mirip ya sama sisi pengembalian belanja yang salah akun ya, mirip-mirip. Jadi ini PNBP-nya beda akunnya antara saksi Despan. Apabila akun pada saksi yang benar berarti harus mengajukan surat koreksi ke sama saksi bank KPPN ya. Kemudian apabila ada yang benar itu akun yang di PAN, berarti tinggal dihapus yang lama dan input lagi yang benar di saksinya. Oke, selanjutnya ini yang tadi ya, yang saya sempat bahas tadi sebelumnya, double input ya. PNBP itu bisa diinput di dua-duanya, di menu setoran dan juga menu upload. Jadi kalau misalnya uploadnya di menu, kalau misalnya masuknya di menu upload 2 kali, menu uploadnya tuh otomatis nolak ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu pernah nyoba. Jadi katanya data sudah ada kalau misalnya kita ngeklik uploadnya 2 kali. Nah, kalau misalnya kita udah masuk di setoran, di input di situ, tapi di upload belum dimasukin, terus kita coba upload, dia akan tetap masuk, karena mereka menunya tidak saling mengecek. Jadi mereka tidak saling
nggak tahu gitu si menu setoran nggak tahu kalau udah di-upload, terus upload juga nggak tahu kalau itu udah ada di setoran. Jadi ini harus dicek secara manual. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat hasil rekonnya di Monsakti, itu biasanya di kolom sakti akan ada nilai, tapi di span nggak ada nilainya. Itu ada berarti kemungkinan double. Soalnya di sakti input 2 kali, di span ada sekali. Yang sama-sama di atas itu udah saling mengeliminasi, berarti tinggal yang sakti yang satu itu nggak ada pasangannya tuh, makanya dia muncul di monsakti. Monsakti muncul di sisi sakti ada, tapi di span nggak ada. Kalau misalnya muncul seperti itu ada indikasi double input, jadi bisa dicek ya Bapak Ibu di menu setoran dan menu uploadnya apakah udah ada gitu NTPN itu di situ. Biasanya sih ada ya biasanya. Terus saran saya kalau misalnya terjadi seperti itu yang dihapus yang di menu setoran aja. Soalnya kalau misalnya yang di menu upload yang dihapus, terus nanti suatu saat nyoba-nyoba upload lagi gitu ya, entah apa, mungkin salah klik periode bulan atau apa, terus upload lagi, itu nanti masuk lagi, karena kan memang belum ada ya di menu upload. Jadi kalau misalnya terjadi double input, yang dihapus yang di menu setoran aja, saran saya. Kemudian yang selanjutnya ini TDK rupiah ya, karena PNBP masuk di akhir bulan di data Satker, tapi di PAN-nya itu masuk di awal bulan kayak 31 Juni sama 1 Juli. Nah ini sempat bermasalah ini kemarin waktu rekon bulan Mei kalau nggak salah. Jadi Satker itu udah selesai rekon, udah sampai terbit SHR, itu kan berarti udah selesai semua ya. Tiba-tiba muncul selisih PNBP. Itu ternyata dicek seluruh beberapa NTPN yang masuk sama Satker tanggal 30, masuk ke span-nya itu tanggal 1. Nah itu nggak tahu kenapa seperti itu, soalnya sebelumnya SHR-nya udah terbit, datanya kan harusnya ada kekunci ya, tapi tiba-tiba berubah seperti itu. Nah ini biasanya ngaruh juga akhirnya ke, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang berharap penerimaan, ngaruh ke LPJ penerimaannya ya, soalnya nanti waktu masukin data penerimaan di bulan Juni, itu kan udah masuk di situ. Nanti pas upload data awal Julinya itu datanya nggak masuk lagi karena sudah masuk di bulan Juni. Jadi data penerimaan di bulan Juli akan berkurang karena yang tanggal 1 Juli itu udah masuk di bulan Juni sebelumnya. Ini saya kurang paham juga gimana. Akhirnya kemarin yang masih selisih-selisih pun diberi catatan ya oleh KPPN. Soalnya ini udah tutup buku kemarin itu udah selesai semua. Terus tiba-tiba berubah. Jadi yang bulan selanjutnya yang masih kena selisih itu karena tanggal-tanggal ini kemarin akhirnya diberikan catatan. Jadi untuk diberikan catatan ini juga untuk satker yang banyak biasanya ya, setorannya kayak yang 1.000 atau yang ratusan atau ribuan, itu biasanya baru dikasih catatan. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, tapi Bapak Ibu misalnya setorannya cuma 5 atau misalnya tidak sampai 10 atau belasan, itu biasanya kami sarankan dihapus aja yang lama yang dari menu upload yang tanggalnya berbeda dengan span, kemudian diikut tanggal baru sesuai data spannya. Nah ini untuk yang setorannya sedikit ya, tapi kalau misalnya setoran sampai ratusan atau ribuan, ya kan nggak mungkin juga diinput satu-satu ya, kasihan juga saya, terus kayak itu sampai berapa hari inputnya, akhirnya biasanya kami kasih catatan untuk kasus-kasus yang seperti itu. Nah, kemudian untuk pengajuan rekonsiliasi dengan catatan ya Bapak Ibu. Jadi ini ada yang sedikit berbeda. Kalau zaman dulu, persetujuan rekon dengan catatan bisa langsung dibuat oleh KPPN. Jadi biasanya, mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah, biasanya saya hubungi, terus konfirmasi. Biasanya nanti kalau misalnya memang bisa disetujui dengan catatan, langsung akan saya proses di transaksinya, terus selesai. Tapi sejak bulan Mei tahun ini, dari Monsakti itu Satker harus mengajukan dulu. Satker harus mengajukan dulu permohonan persetujuannya, baru nanti muncul di KPPN. Jadi saya udah nggak bisa lagi tuh langsung, misalnya saya cek, terus udah curiga itu butuh dengan catatan, langsung saya kasih catatan tuh, terus selesai. Nah itu udah nggak bisa lagi. Jadi Satker harus ngajuin dulu dari Monsakti, klik tombol pengajuan, kemudian baru permohonan itu akan muncul di KPPN. Nah, mungkin ini yang harus diperhatikan juga kalau misalnya Bapak Ibu mengalami seperti ini ya.
kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan permohonan persetujuan, begitu dikirim, permintaannya nggak langsung muncul di KPPN. Jadi sama kayak OLAP ya, dia ada jeda waktunya. Jadi mohon diperhatikan kalau misalnya batas-batas rekon, terus ada ini mungkin bisa diajukan lebih dulu supaya nanti bisa menghindari kendala-kendala yang sering terjadi di akhir ya Bapak Ibu ya, kolam-kolam yang telat-telat itu takutnya akhirnya telat padahal udah selesai gitu, tinggal tunggu doang. Oke, next. Nah, ini beberapa kejadian yang sempat diberikan catatan oleh KPPN ya untuk rekor selama semester 1 ini. Ada data PNBP yang tidak dapat masuk saksi, ini dari kesalahan sistemnya itu karena dia banyak banget ribuan dan nggak mungkin disuruh input dari menu setoran, makanya kami berikan catatan karena dia harus dari menu upload, sedangkan dari menu uploadnya itu kemarin datanya berulang kali nggak bisa masuk semuanya. Kemudian ada data PNBP yang masuk ke sakti berbeda dengan SPAN. Nah, ini yang benar yang di sakti. Tapi waktu itu yang di SPAN entah kenapa datanya berbeda, ternyata pas dicari-cari kepisah 2 billing. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang anomali seperti itu ya. Jadi kepisah di SPAN misalnya di sakti itu 180.000 gitu. Ternyata di SPAN maksudnya kepisah 80.000 sama 100.000. Nah, itu dan yang kasus-kasus anomali jarang terjadi, tapi kadang terjadi. Nah, kemudian juga ada tanggal PNBP pada sakti beda ya sama SPAN sama yang seperti sebelumnya itu, karena biasanya rawan seperti ini penerimaan di akhir bulan ya, yang siang-siang atau sore-sore itu biasanya masuk ke SPAN tanggal 1 bulan berikutnya, sedangkan di sakti ini masuknya ke akhir bulan. Ya biasanya ini yang sering ribet-ribet hitungnya bendara penerimaan ya. Biasanya mereka bingung kenapa dari Simponi beda sama SPAN, karena ya itu biasanya di SPAN itu masuk bulan berikutnya. Jadi biasanya bendara penerimaan yang pas bikin LPD-nya, pas hitung-hitungnya mungkin mereka agak-agak ribet ya kenapa kayak gini. Kemudian juga ada tanggal koreksi setoran yang dicatat berbeda antara saksi dan SPAN. Ini biasanya karena kalau koreksi setoran ya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalnya transaksi yang diubah bulan Juni kemudian dikoreksinya bulan Juli ini, dia akan baru berubah di bulan Juli. Jadi mereka juga pasti langsung input dengan akun yang benar ya. Jadi pas waktu rekon bulan Juni di saksi sama SPAN-nya beda. Nanti tapi ketika bulan Juli dia akan sama. Jadi waktu bulan Juli itu akan diberikan rekon dengan catatan. Jadi tanggal koreksi di satkernya udah berubah dari Juni, tapi ya di SPAN-nya baru berubah Juli. Pas Julinya dikasih catatan, pas Juli nanti harusnya udah sama. Kemudian juga ada satuan kerja yang tidak mengakui PNBP-nya ya. Jadi ini biasanya waktu buat billing salah kode satker penerimanya. Jadi si satuan kerjanya ini merasa ini bukan punya saya gitu. Di SPAN-nya ada, di satunya nggak ada. Nah ini biasa kalau seperti ini, satkernya juga harus ngajuin dulu ya surat. Bukan ngajuin sih, ngirim surat pernyataan tidak mengakui, nanti akan diberi catatan oleh KPPN. Nah, ini cara mengajukan itu ya, rekon dengan catatan. Soalnya kalau misalnya saat ini, kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang harus diberi catatan, harus diajuin dulu dari satkernya, baru disetujui KPPN. Jadi caranya pertama buka menu rekonnya, di rekonsiliasi aktif SPAN. Nanti di pojok kolom paling kanan, tombol biasa kita download SHR, itu kalau masih selisih akan ada tombol warna hijau panah. Nah, itu klik aja tombolnya. Kemudian nanti akan ada pilihan alasan kenapa nih harus rekon dengan catatan. Nanti dipilih aja. Terus klik kirim. Nanti opsional ya, bisa setelah kirim bisa menghubungi saya atau Aris supaya dicek. Itu kelihatan juga sih di KPPN kalau ada yang ngirim, tapi kalau Bapak Ibu mau WA saya atau Aris juga boleh. Nanti saya sama Aris nanti akan ngecek apakah ini benar bisa dikasih catatan atau tidak. Kalau misalnya penyebabnya salah satu di antara yang saya sebutkan sebelumnya ya, terus bisa ditindaklanjuti misalnya kayak ternyata belum catat SPN koreksi nih, atau misalnya ternyata ada koreksi setoran tapi ternyata satkernya masih catat akun yang lama, belum akun yang baru, itu kan harus dihapus input yang baru. Nah, itu biasanya akan kami konfirmasi lagi ke satkernya, minta diperbaiki aja dan tidak harus mengajukan persetujuan rekor. Selanjutnya penyelesaian to-do list dan
penerbitan SHR selama semester ini ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, selama setengah tahun awal ini Sakti berubah-ubah menunya. Kemarin awal tahun berubah, terus tadi bulan Juni ya sempat berubah-ubah juga posisi menunya. Jadi untuk menu to do list sekarang nggak muncul lagi tuh di kanan, dia ada di menu rekonsiliasi Sakti Span, ada gambar lonceng. Nah, dia masuk ke situ to do list sekarang. Dia udah pindah deket sama si rekonsiliasi. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu yang sering pakai menu monitoring kehilangan menu monitoring di sebelah kanan ya. Dia sekarang masuk ke menu akuntansi dan pelaporan monitoring. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang sering pakai monitoring kepatuhan Satker, yang ngecek-ngecek to-do list-nya udah selesai, terus rekonya udah selesai, tutup bukunya udah, itu yang checklist hijau itu, dia pindah ke sini ya. Ada di monitoring akuntansi dan pelaporan, kemudian monitoring kepatuhan Satker. Atau juga bisa lihat ya, transaksi-transaksi lainnya ini berdasarkan menu-menu di kanannya. Jadi kalau misalnya mau lihat persediaan, klik menu persediaan, akses klik menu aksesnya, sesuai tombol di kanannya sekarang. Kemudian terkait utang yang belum diterima tagihannya ya, ini beberapa masih ada yang suka tanya ke saya nih. Untuk utang yang belum diterima tagihannya di tengah tahun berjalan ini wajar ya, wajar. Karena berasal dari tagihan yang diinput bulan ini, tapi SP2D-nya terbit bulan berikutnya. Jadi muncul di laporan keuangan selama tahun berjalan itu wajar. Mereka harus selesai di akhir tahun, soalnya kan tagihannya pasti udah jadi SP2D semua, atau nggak mungkin kan untuk jadi SP2D. Nah, kalau misalnya sisa itu, baru berarti kan ada tagihan yang nggak kebayar. Itu yang harus dites di akhir tahun nanti. Jadi, utang belum diterima tagihannya itu wajar di tengah tahun, tapi akhir tahun harus selesai. Atau mungkin Bapak Ibu mau ngetes dari sekarang juga nggak apa-apa ya, bisa dicek-cek. Misalnya, siapa tahu ada yang dari bulan Januari, itu misalnya utang yang belum diterima tagihannya gitu, nyangkut, mungkin ada yang BAST nggak jadi SP2D, atau apa, itu bisa dicek dari sekarang ya. Mungkin kalau misalnya yang lama-lama masih belum selesai, soalnya kan kalau akhir tahun baru dicarinya kadang-kadang ini kan harus void ya, kalau misalnya udah terlanjur didetailkan, void ke high digit itu kan agak lama ya kalau akhir tahun. Jadi kalau misalnya udah ketahuan dari bulan Januari atau dari bulan Februari itu enak ada utang yang belum diterima tagihannya terus butuh ditindaklanjuti, bisa diproses saja dari sekarang. Selanjutnya ini selama proses penerbitan SHR ya, saya udah sering menyampaikan sih, selalu mengingatkan juga. Jadi untuk validasi dan posting ini perlu dilakukan ya Bapak Ibu ya. Setiap kali setelah melakukan input, hapus atau rubah transaksi di Sakti, terutama dalam masa-masa rekon ya, itu harap selalu melakukan validasi posting. Karena ini kalau belum divalidasi posting, datanya belum akan kepus ke Sakti. Jadi harus belum kepus ke Sakti. Jadi harus validasi posting dulu, baru datanya kepus ke Sakti. Nah, kalau misalnya menunggu posting otomatis, dia biasanya malam hari ya di Sakti. Dan itu juga kurang tahu itu jam berapa. Takutnya terlalu lama nunggunya, ini bisa langsung aja di proses validasi dan postingnya sendiri, supaya datanya tetap berubah, terutama kalau pas periode rekon ya, jadi bisa langsung dicek. Kemudian dibutuhkan waktu olah ya Bapak Ibu ya, ini udah berkali-kali juga. Kalau misalnya data yang dari Sakti di-input untuk masuk ke Sakti itu butuh waktu. Kemudian kalau misalnya kita membuat misalkan to-do list ya, misalnya to-do list-nya udah bersih nih di Sakti, dia kan kirim data ke Sakti. Nah, Sakti ini juga harus kirim data balik ke Sakti, semacam notifikasi to-do list-nya udah selesai loh, baru bisa tutup. Setelah itu tutup buku juga nggak langsung terbit SHR, harus nunggu olah SHR dulu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tutup bukunya kayak tadi ya, yang kasus sebelum yang pas awal-awal saya cerita itu, tutupnya misalnya jam 11:05, padahal olah SHR terakhir itu 11:02 misalnya. Nanti terbit SHR-nya jam 12, seperti selanjutnya, nggak akan jam 11 deket-deket itu. Kemudian saran saya sih ya, diharapkan seluruh transaksi itu selesai
kalau hari-hari terakhir rekon ya, kalau bisa sih H-1 itu udah selesai semua transaksi. Jadi hari terakhir itu kalau bisa tinggal tutup buku aja. Terus kalau misalnya memang belum selesai, kalau bisa kalau input-input baru itu harap diselesaikan sebelum jam 12 ya. Soalnya kan OLAP di Mausakti beda-beda tuh. Kalau untuk OLAP input-input transaksi to do list itu dari persediaan, dari aset itu sekitar 6 sampai 8 jam. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu baru input misalnya jam 1 nih. Sedangkan kalau nggak salah itu OLAP yang biasa dilakukan ya kantor pusat untuk to do list input-input itu sekitar jam 3 atau 4. Itu takutnya kalau misalnya melebihi jam-jam 1-2 itu takutnya nanti nggak sampai ikut jam 4. Takutnya dia nanti ada lagi biasanya jam 8, tapi saya tidak menyarankan mengejar OLAP terakhir karena yang kasus bulan Mei itu bikin deg-degan sih. Soalnya ternyata malam-malam itu OLAP-nya nggak waktunya nggak stabil. Jadinya kemarin itu statusnya itu ya Satker. Kemarin itu info dari KPPN lain juga. Kalau Satker yang kemarin itu nggak tutup buku tepat waktu, dia seharusnya berubah jadi terkena sanksi, terus SHR-nya nggak terbit. Jadi walaupun setelah tutup buku, SHR-nya tetap nggak terbit sempat seperti itu. Mungkin nggak tahu kalau mudah-mudahan kedepannya ada perubahannya setelah tutup buku terbit SHR. Cuma ceritanya dari bulan kemarin sih yang telat seharusnya berubah jadi kena sanksi, setelah tutup buku juga akan terbit SHR. Soalnya kan Bapak Ibu ada yang butuh SHR ya. Takutnya kalau misalnya seperti itu nanti nggak terbit SHR setelah tutup buku juga nggak ada SHR-nya. Saya belum coba sih yang sekarang, tapi mudah-mudahan nggak ada yang ya Bapak Ibu yang nggak usah coba-coba, tepat waktu aja ya. Mudah-mudahan sih lancar semua, nggak ada trial-trial yang kena sanksi lah. Semuanya kan kalau bisa terbit SHR-nya ya, soalnya butuh juga. Jadi saran saya sih untuk menghindari yang itu ya akhir-akhir gitu, kalau bisa paling lambat jam 8 udah tutup buku, itu udah telat banget kalau bisa. Soalnya takutnya kalau OLAP yang di atas jam itu udah kurang bisa diprediksi gitu. Takutnya terjadi masalah, terus jadinya terus jadinya tinggal tutup gitu. Tapi ternyata nggak terbit SHR-nya hari itu. Jadi kalau bisa sih transaksi selesai jam 12, jadi tinggal tunggu posting nanti sore, kemudian posting sore kan udah bersih tuh, tinggal nunggu saksi bisa tutup buku, terus nanti kalau bisa jam 8 udah bisa tutup buku. Selanjutnya untuk penyusunan dan pengiriman LK saya akan disampaikan oleh Pak Pik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada berkurang semangatnya. Masih pada semangat nih bawa ibu semua ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Taufik, menjabat sebagai Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi KPPN Batam. Dari wajah-wajah yang saya lihat sih memang udah wajah-wajah lama ya Bapak Ibu semua ya, sudah berpengalaman di bidang pelaporan dan akuntansi ya, udah sering menyusun laporan. Jadi kita hanya assessment aja sih sebenarnya, jadi nggak terlalu lama juga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Elek tadi bahwa memang pada bulan Juli ini juga termasuk padat ya jadwal kita pada awal bulan kemarin. Bapak Ibu semua sudah menyusun dan menyampaikan LPJ secara tepat waktu juga. Jadi tidak terbit SP2S ya. Jadi walaupun ada perpanjangan juga, tapi tetap berjalan dengan lancar. Tapi kita harapkan juga sebagaimana itu sudah sampaikan juga tidak ada yang menyampaikan di akhir-akhir waktu ya Bapak Ibu semua, karena memang terkadang kita tidak menyampaikan menjelang batas waktu, tapi ternyata ada kendala di aplikasi dan lain sebagainya. Setelah Bapak Ibu semua pada awal bulan kemarin sudah menyampaikan LPJ, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan BLU. Kemudian di minggu berikutnya juga kewajiban untuk menjatuhkan rekor, to-do list, dan tutup periode juga sudah selesai dengan baik. Terima kasih. Jadi sampai dengan awal tahun di bulan Maret kemarin sampai dengan bulan Juni kemarin, alhamdulillah untuk satuan kerja di lingkup KPPN Batam masih bersih ya, 100% belum ada SP2 yang kita terbitkan. Terima kasih atas
kerjasamanya buat kita semua. Semoga apa yang sudah dikerjakan dari bulan-bulan lalu itu dapat terus berlanjut sampai dengan akhir tahun nanti Bapak Ibu semua. Amin ya. Tapi setelah untuk bulan Juli ini, setelah penyelesaian penerbitan KR, ternyata masih ada lagi tugas Bapak Ibu semua, yaitu untuk terkait tugas penyampaian laporan keuangan. Di mana untuk penyampaian laporan keuangan ini juga wajib disampaikan pada tanggal 31 Juli nanti sudah harus dikirim soft copy-nya aja ke KPPN Batam juga mengunggah surat pengantarnya ke aplikasi Masakti. Ini juga sudah kita sering sampaikan, terlebih pada perjanjian di Perjanjian 8 tahun 2003 lalu di bulan Oktober juga kita sudah sering mengingatkan bahwa laporan keuangan wajib disampaikan. Jadi nanti semester ini tanggal 31 Juli kita harapkan pertama sudah selesai semua ya. Tapi dari data yang saya lihat sih dari tadi pagi jam 9 atau jam 10 tadi, dari 126 satker yang ada di lingkup KPPN Batam masih sekitar 20 satker saja sih kayaknya yang sudah mengupload dan menyampaikan. Kira-kira bahwa Ibu semua sini sudah selesai belum laporan atau jangan masih belum dikerjakan sama sekali. Sudah ya, mudah-mudahan enggak ya. Kita harapkan tidak begitu ya, karena nanti di minggu depan itu hanya beberapa hari lagi. Kalau terpaksa nanti Sabtu Minggu juga terpaksa luput ya, karena nanti kalau memang tidak selesai tepat waktu juga takutnya nggak selesai, nanti bisa bisa terbit SP2 ini karena Bapak Ibu tidak menyampaikan, karena ada beberapa hal baru dalam penyampaian LK semester 1 tahun 2024. Kemarin juga kita sudah bersurat kepada Bapak Ibu semua, dasarnya dari surat SID APK, kemudian dari turunannya Kepala KPPN Batam menerbitkan surat nomor S559 tanggal 22 Juli. Ini merupakan pemberitahuan bahwa kepada Bapak Ibu semua wajib menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 31 Juli. Nah, sebenarnya untuk isi laporan keuangannya itu tidak begitu banyak berbeda, mungkin nanti ada beberapa yang perlu jadi tambahan. Jadi nanti Bapak dan Ibu nyusun laporan keuangan ini, laporan keuangan itu bukan cuma cetakan dari laporannya aja ya. Jadi kemarin itu beberapa kali masih ada beberapa satuan kerja masih mencetak LRA, LPE dan neraca itu tidak ada catatan laporan keuangannya. Jadi cuma murni cuma cetakan laporan ini saja. Itu kan sebenarnya nggak bisa dianggap sebagai laporan keuangan utuh ya. Jadi memang Bapak dan Ibu semua kita harapkan menyampaikan secara utuh apa saja isinya, yaitu yang pertama itu harus ada pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran. Ini jangan lupa ditandatangani oleh kepala kantor ataupun KPA-nya. Kemudian laporan realisasi anggaran, LU, LPI, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca itu yang fitnya juga dicetak. Nah ini jangan lupa ada. Jadi nanti setelah dicetak laporannya itu, jadi wajib Bapak Ibu membuat catatan laporan keuangan. Itu lengkap ya, di antara isi dari LU, LPI, dan neraca tadi disampaikan dalam bentuk narasi. Kemudian ada cetakan-cetakan lainnya, jadi CLK lainnya, pengungkapan lainnya juga ikut disampaikan di situ di lampirannya. Kemudian juga pencetak lampiran lainnya juga laporan keuangan sakti ataupun wakti juga wajib disampaikan. Jadi kita harapkan di semester ini laporannya sudah baik, dan kalau bisa juga ada covernya ya. Kemarin juga ada beberapa yang nggak ada covernya, jadi cuma murni cetaknya aja. Jadi memang seperti laporan sih kita harapin, jadi utuh, memadai sesuai dengan format laporan sebagai umumnya. Ini ada beberapa penyusunan laporan keuangan yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu ya. Yang pertama itu memastikan lembar buka ODP setiap komponen laporan keuangan itu sudah ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kepala kantor KPA-nya. Ini wajib, jangan hanya mencetak laporannya tapi tidak disampaikan ke atasannya. Jadi nanti udah jadi laporannya tapi ada bagian-bagian yang perlu ditandatangani ternyata tidak ditandatangani. Ini dianggap tidak sesuai laporan keuangannya. Juga nanti ada cetakan surat pernyataan tanggung jawab dari pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran, ini juga ada cetakannya juga. Kemudian sebelum menyusun laporan juga jangan lupa melakukan telah laporan keuangan atas kerja. Formatnya dapat dulu pada link yang ada di layar ya Bapak Ibu semua ya. Itu tujuan memastikan bahwa laporan keuangan yang kita ini telah kita analisis dan sesuai dengan kaidah akuntansinya. Ini yang baru ini, yaitu mengidentifikasi dan
mengeliminasi transaksi resiprokal secara memadai. Mungkin ini hanya di saat-saat tertentu saja ya. Kemudian juga nanti Bapak dan Ibu jangan lupa melakukan jurnal balik atau penyelesaian awal tahun atas saldo-saldo yang relevan. Ini juga jangan lupa nanti ada pengendalian intern atas pelaporan keuangannya. Juga ada peran dari APIP-nya sendiri ya dalam menjaga penyajian LKKL. Ini ada hal yang baru yaitu di dalam catatan atas laporan keuangan itu nanti Bapak dan Ibu wajib melaporkan dan mengungkapkan capaian output atas pelaksanaan anggaran dan capaian output berfungsi dalam CAP. Jadi ini sinkron dengan capaian output yang ada Bapak Ibu buat dalam aplikasi Sakti ya. Nanti dalam langkahnya itu nanti jangan lupa memastikan bahwa Pagu anggaran Bapak Ibu sendiri sudah ada prioritas nasionalnya nanti ditagi sesuai alokasinya dan nanti dilaporkan. Formatnya ada nih di S15 ya. Formatnya nanti kita share aja ya sesuai format terbarunya di bulan Juli kemarin sudah di-share. Kemudian untuk khusus satker yang memiliki satker baru ya kayak mungkin di sini ada Rumah Sakit Bayangkara ya. Ini juga wajib melampirkan insert laporan keuangan BLU. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk penyampaiannya itu pada hari Rabu besok 31 Juli 2024 ini sudah kita harapkan kalau bisa sebelumnya lebih baik ya di hari Selasa malah kalau sudah bersih semua. Itu mungkin terkait untuk soft copy-nya itu bisa disampaikan melalui email, tidak harus mengirim hard copy-nya lagi. Untuk untuk surat pengantar wajib disampaikan di aplikasi Mas Sakti. Mungkin nanti bisa ditayang oleh Mas Arifin ya. Nah ini ada kewajibannya. Sebenarnya ini kewajibannya berjenjang ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang ada WAPAW-nya juga sebenarnya wajib menyampaikan juga ke WAPAW-nya untuk lingkup berjenjang secara berjenjang. Jadi nanti laporan keuangan semester 1 nanti lengkap ya lampiran dan dokumen pendukung dalam SOFI cukup disampaikan ke Menteri Keuangan, CEKI dan Jalan Kendaraan melalui alamat email ini. Kemudian jangan lupa untuk laporan yang disampaikan itu juga ada surat pengantarnya ya. Jadi formatnya seperti surat pengantar biasa ditandatangani oleh pihak berwenang. Nah ini nanti untuk penyampaian laporan keuangannya tadi saya ulangi lagi bahwa itu cukup soft copy-nya aja dikirim ke email KPPN secara KPPN Batam dengan subjek seperti mencantumkan kode sakral Bapak Ibu semua. Dan ini juga cukup penting, jadi jangan lupa untuk mengunggah surat pengantarnya. Menunya ada di aplikasi Mas Sakti, nanti mungkin bisa dilihat oleh nanti disampaikan oleh Mas Arif ya. Jadi dua hal ini harus dua-duanya terpenuhi, jangan hanya mengirim lewat email tapi surat pengantarnya tidak diunggah ataupun hanya mengirim surat pengantar jadi dianggap sudah selesai padahal laporan keuangannya belum kita terima. Jadi nanti kita akan memberitahukan, kita sampaikan bahwa laporan keuangan ini juga wajib disampaikan ke email. Nah, ini kita kita harapkan tadi bahwa memang sampai dengan bulan berjalan ini di bulan Juni memang tidak ada ya, dan ini juga terima kasih sekali lagi. Memang kita tidak mengharapkan kalau satuan kerja yang tidak menyampaikan laporan keuangan itu nanti akan terkena sanksi. Jadi kita harapkan bersama nanti satker-satker yang ada di sini semua Bapak Ibu semua bisa tepat waktu menyampaikan sesuai aturan ini, tidak boleh di tanggal 31 Juli. Tadi sudah sampaikan oleh Mbak Ellen juga bahwa memang biasanya sih tanggal 31 Juli itu kan untuk waktu pengunggahan montak itu kan nasional, mungkin ada beberapa sektor memang ada kendala terpaksa di 31 Juli. Tapi kalau memang Bapak nih Ibu biasanya juga dari dari UAPAW ataupun mungkin dari lingkup eselon 1 juga biasanya sudah meminta lebih cepat ya. Jadi kalau memang dari eselon 1 sudah siap juga untuk dikirim, sudah dikirim ke UAPAW juga jangan lupa dikirim ke KPPN. Jadi bisa lebih cepat, jadi sudah selesai. Jadi ada beberapa faktor waktu kita bisa lebih santai dalam melaksanakan tugas. Sanksinya apa sih jika tidak menyampaikan LK tepat waktu? Nanti Bapak dan Ibu semua nanti akan mendapat penundaan. Jadi pada saat pengajuan SPM nanti tidak bisa mengajukan SPM yang ke rekening bendahara, yaitu SPUP, GUP, dan alat bendahara. Nanti sampai dengan terpenuhinya kewajiban itu nanti baru kita akan menerbitkan SP3, jadi surat pencabutannya itu. Tapi semoga ini tidak terjadi Bapak Ibu semua, karena memang ini opsi paling kita hindari dalam penyampaian laporan ini. Jadi kita tetap jaga komitmen bersama nanti sampai dengan akhir tahun selesai ini memang tidak ada sanksi yang kita berikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin hanya sekian sih materi dari dari saya terkait penyampaian laporan keuangan. Untuk teknis dari aplikasi Mon Sakti ataupun dari Sakti mungkin akan sampai oleh Silakan.
Baik, terima kasih Pak Taufik dan Mbak Evelina yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang aplikasi Monsakti. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, beberapa menu Monsakti mengalami perubahan di awal bulan Juni kemarin. Menu monitoring sudah tidak ada lagi di Monsakti. Untuk lebih lanjut kita bisa membuka Monsakti untuk prakteknya. Oke. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Monsakti ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring oleh Satker, di mana monitoring ini baik untuk rekonsiliasi maupun to-do list apa saja yang perlu dilakukan dalam bulan itu, juga dalam penyampaian laporan keuangan, yaitu yang saat ini akan disampaikan Bapak Ibu, yaitu laporan keuangan semester 1 tahun anggaran 2024. Sekarang di menu Monsakti terbagi di tentunya di laporan Satker, di Monsakti laporan Satker ada beberapa menu, yaitu ada menu bendahara, kemudian ada menu persediaan, ada menu aset tetap, kemudian ada menu piutang, dan akuntansi pelaporan serta rekonsiliasi dan referensi. Pertama di menu bendahara bisa kita lihat, di menu bendahara ini kita dapat mengecek baik uang muka, kemudian ada kas di bendahara pengeluaran, kemudian ada kwitansi yang belum di SPJK, baik yang baru-baru, kwitansi yang baru ataupun yang sudah 30 hari, dan lain sebagainya terkait kas yang berkaitan dengan bendahara. Kemudian di menu persediaan bisa kita cek juga, Bapak Ibu bisa melakukan monitoring persediaan, baik laporan persediaan maupun daftar dan rincian persediaan. Bisa diklik salah satunya mungkin di monitoring persediaan atau daftar rincian persediaan. Bapak Ibu dapat melihat daftar pembelian persediaan ataupun seluruh transaksi persediaan yang telah Ibu catat. Bapak Ibu catat. Seperti yang ada di layar, di sini terlihat ada monitoring saldo barang persediaan dan monitoring persediaan yang diserahkan kepada masyarakat. Baik itu dalam periode Januari sampai dengan periode sekarang, yaitu periode Juni. Baik, selanjutnya di menu aset tetap, Bapak Ibu dapat melihat monitoring aset tetap, yaitu ada laporan BMN atau barang milik negara, kemudian ada daftar dan rincian aset tetap. Seperti monitoring persediaan tadi, di menu aset tetap juga dapat dilakukan untuk mengecek segala transaksi terkait aset tetap. Kemudian begitu juga dengan piutang, kita bisa melihat seluruh transaksi yang berkaitan dengan piutang. Seperti yang saya sampaikan di awal, menu monitoring pada aplikasi Monsakti berubah, yaitu sebagian besar berada di menu akuntansi dan pelaporan. Seperti yang di sini, bisa kita klik di monitoring akuntansi dan pelaporan. Di sini dapat terlihat seluruh menu-menu yang tidak ada di menu samping kiri pada sebelumnya. Di mana di update Monsakti pada bulan Juni kemarin, seluruh monitoring berada di monitoring akuntansi dan pelaporan, kecuali yang sudah ada di menu monitoring sebelumnya, seperti monitoring persediaan, aset tetap, dan piutang. Di monitoring akuntansi dan pelaporan ini kita dapat mengecek, misal ada monitoring transfer keluar atau transfer masuk, kemudian ada monitoring pengiriman laporan keuangan tingkat WAKTA tingkat wilayah, kemudian ada monitoring pendapatan perolehan aset lainnya atau pada 491 429. Kemudian ada telaah laporan keuangan, di mana menu telaah laporan keuangan ini untuk mengecek kesesuaian saldo yang sudah Bapak input dengan aplikasi Sakti. Kemudian yang kelima ada monitoring tutup periode anak Satker. Tutup periode anak Satker ini khusus untuk Satker-Satker yang memiliki anak Satker. Kemudian yang keenam ada monitoring kepatuhan Satker. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengecek satu-satu, bisa diklik di monitoring kepatuhan Satker. Seperti yang biasanya kami share, di sini bisa kita lihat sendiri, setiap Satker itu sebenarnya bisa mengecek apakah di periode tersebut Satker sudah melakukan rekonsiliasi, terus sudah menyelesaikan to-do list, sudah melakukan tutup periode. Jika ada salah satu yang belum, misal ada to-do list belum dan otomatis belum bisa tutup periode, maka di sini belum hijau atau belum ada centang hijau, maka nanti ada di X, ada simbol X atau simbol X merah. Jika sudah bisa ditutup, maka akan
Hasilnya seperti di layar ini, rekonsiliasi to-do list dan tutup periodenya berwarna hijau, yang artinya sudah dilakukan tutup buku atau tutup periode permanen pada periode tersebut. Baik, selanjutnya di menu monitoring akuntansi dan pelaporan tadi ada di sini juga bisa kita lihat monitoring detail revisi SPM bagi Bapak Ibu yang melakukan revisi terhadap SPM atau surat perintah membayar. Kemudian ada juga monitoring transaksi resiprokal, di mana transaksi resiprokal ini tidak semua satker punya ya. Transaksi resiprokal ini hanya dimiliki oleh satker yang melakukan transaksi dengan Badan Layanan Umum atau BLU, baik dengan BLU di Batam ataupun dengan BLU di luar Batam. Di mana transaksi resiprokal ini akan muncul di mana misal Bapak Ibu sudah merasa melakukan seluruh to-do list, namun ada yang belum bisa ditutup buku. Bisa dilihat di monitoring resiprokal apakah masih ada transaksi yang belum dicatat oleh BLU maupun satker yang melakukan transaksi. Di mana harus dilakukan hubungan antara kedua satker tersebut, satker yang melakukan transaksi dengan BLU dan BLU-nya. Baik, lanjut untuk monitoring pengiriman LK tingkat wakpa. Ini merupakan menu yang saat ini sangat dibutuhkan karena terakhir pengiriman LK wakpa semester 1 yaitu di tanggal 31 Juli tahun 2024, tepatnya di hari Rabu minggu depan ya. Jadi udah tidak banyak lagi waktunya. Mungkin bisa melakukan upload dulu minimal di menu yang monitoring LK tingkat wakpa, di mana Bapak Ibu bisa mengupload surat pengantar pada monitoring penyampaian LK semester 1. Dipilih periodenya, kemudian klik upload, dan dimasukkan surat pengantarnya. Setelah itu, tidak hanya upload, Bapak Ibu juga diharuskan untuk mengirimkan ke email, baik ke email pusat maupun ke email Vera KPPN Batam. Di mana yang dikirimkan ke email Vera KPPN Batam, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Taufik tadi, harus melampirkan CALK secara lengkap dan sesuai dengan data yang benar. Baik, selanjutnya yaitu monitoring tutup periode. Di menu ini Bapak Ibu dapat mengecek apakah seluruh modul pada baik modul aset maupun modul persediaan dan GLP sudah melakukan tutup buku. Jika sudah dilakukan tutup buku akan menunjukkan tanda centang hijau seperti pada layar. Di sini dari Januari sampai Juni sudah dilakukan tutup periode permanen. Namun jika tanda centangnya ini berwarna kuning, artinya Bapak Ibu belum melakukan tutup buku permanen, namun hanya baru tutup buku sementara. Nah, tutup buku sementara itu tidak berwarna hijau dan harus dilakukan tutup buku permanen agar terbit SHR-nya. Baik, selanjutnya bisa di menu cetak laporan keuangan. Di aplikasi Montakti juga Bapak Ibu juga dapat melakukan cetak laporan keuangan per jenis, yaitu di laporan utama bisa dipilih setiap laporannya per periode. Misal ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, RA dan lain sebagainya. Per periode Bapak Ibu bisa mencetaknya melalui Montakti pada menu laporan keuangan yang ada di akuntansi dan pelaporan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dapat mengecek rekonsiliasi seperti biasanya. Setiap periode rekonsiliasi, seluruh TDK rekonsiliasi harus terselesaikan agar terbit SHR dan tidak terkena sanksi SP2S. Di sini ada TDK rupiah, TDK COA, dan TDK detail. Seperti yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya, jika ada salah satu selisih, maka TDK COA atau TDK rupiahnya tidak nol. Kalau udah nol berarti udah terbit SHR. Kalau belum nol berarti ada yang harus dilakukan Bapak Ibu, misal penginputan PNBP, terus pengembalian belanja dan lain sebagainya, sehingga sampai bisa diterbitkan SHR. Jika ada selisih, Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan pada TDK detail sejumlah selisih tersebut. Misal di TDK COA masih ada akun setoran PNBP yang belum diinput sebesar 100.000, maka Bapak Ibu dapat mengeceknya melalui TDK detail, kemudian dilihat manakah yang setoran PNBP
yang nominalnya 100.000 dan dilihat nomor NTPN-nya apakah sudah diupload atau belum. Kalau belum diupload, segera diupload agar rekonsiliasinya bisa diselesaikan. Kemudian jika Bapak Ibu merasa sudah menyelesaikan seluruhnya, tapi masih ada PDKTOA yang masih merah dan tidak bisa dilakukan, misal ada perbedaan koreksi yang seperti dibahas Pak Evelyn tadi, perbedaan pencatatan koreksi antara KPPN dengan Satker, maka Bapak Ibu dapat melakukan permintaan permohonan persetujuan melalui menu yang ada di bawah proses SHR atau download. Nanti akan ada tombol berwarna hijau, bisa Bapak Ibu klik, nanti akan muncul alasan apa Bapak Ibu meminta permohonan persetujuan itu. Namun sebelum melakukan permohonan itu, Bapak Ibu bisa memastikan apakah transaksi tersebut tidak bisa diupload lagi atau sudah mentok dan harus meminta persetujuan dari KPPN. Baik. Untuk selanjutnya yaitu menu to-do list. Menu to-do list ini sekarang sudah berubah ya. Menunya ada di menu rekonsiliasi yang sebelumnya ada di menu monitoring. Menu to-do list ada di pojok kanan bergambar lonceng, bisa diklik dan akan muncul to-do list apa saja yang belum diselesaikan di bulan tersebut. Biasanya ada persediaan yang belum didetailkan, aset belum didetailkan dan sebagainya. Bisa dilihat juga to-do list kan ada to-do list bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Seperti yang disebutkan Mbak Evan tadi, ada utang yang belum ditagihkan itu diselesaikannya di akhir tahun, tidak harus diselesaikan di semester 1. Itu mungkin ada tambahan dari Mbak Evelina. Terima kasih. Saya izin nambahin ya Bapak Ibu. Jadi untuk menu monitoring di akuntansi dan pelaporan ya, di akuntansi dan pelaporan ini menu monitoring ini bisa membantu untuk mengecek yang tidak termasuk di to-do list ya Bapak Ibu ya. Jadi yang masuk di sini tuh ada beberapa yang bukan wajib to-do list. Jadi walaupun ada di sini, dia bisa tetap tutup buku, bisa tetap lanjut terbit SHR-nya. Cuma baiknya itu dicek karena untuk beberapa transaksi yang transaksi resiprokal ini kan sama BLU ya, ini semacam ada yang terima, ada yang keluar. Nah, untuk periode yang semesteran, terus triwulanan itu kan krusial ya biasanya. Biasanya mungkin beberapa satker ada yang pengennya atau disuruh kanwilnya atau disuruh pusatnya ini diterimanya semester 1 ya, semester 2 atau mungkin triwulan 3 ya nanti pas bulan Oktober ya, jangan triwulan 4. Nah ini bisa cek di sini karena dia memang nggak muncul di to-do list. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek di sini ya, menu monitoring. Jadi kayak misalnya transfer keluar masuk, ini juga bisa dicek di sini ya. Kalau misalnya ada yang sudah kirim, ada yang belum kirim, belum menerima gitu. Kemudian ini juga ya resiprokal dengan BLU. Beberapa satker kadang nggak ngeh gitu kalau misalnya ada ini. Jadi kadang-kadang belum dicatat atau nggak tahu sih biasanya karena ada. Jadi kadang kelewatan terus sudah keburu tutup buku, akhirnya periode selanjutnya itu nggak apa-apa sih periode. Menu-menu di sini itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya maunya seperti apa. Terus juga untuk yang ini ya tutup buku, ini juga bisa membantu khususnya kalau misalnya Bapak Ibu ada yang merasa udah tutup buku nih, tapi ternyata SHR-nya nggak terbit-terbit, kadang-kadang bingung kan kenapa. Nah itu biasanya karena itu ya kadang-kadang ada yang mungkin salah klik ternyata tutupnya masih sementara. Ini bisa dilihat di sini ya, ini kalau masih kuning nih berarti sementara, harus warna hijau ya, berarti itu sudah tutup buku dan juga berarti SHR-nya bisa terbit. Nah untuk OLAP juga saya tunjukkan sekalian ya di sini ya, ini beda-beda, ini kelihatannya di sini data diperbarui setiap jam pembaruan terakhir pukul 15. Nah ini itu setiap menu dia beda, jadi ini jam 15.
Ini jam 14.12. Ini reciprocal ya. Kemudian to-do list-nya ini kemarin saya udah bersih soalnya jadi kosong. Biasanya yang paling lama ini yang di to-do list ini sampai 8 jam. Sedangkan yang di sini kan biasanya yang banyak ikut-ikut transaksi ya, makanya disarankan kalau bisa sih udah selesai lah siang-siang. Jadi sore-sore bisa agak santai-santai, nggak menunggu olah entah kapan yang kadang-kadang jamnya nggak jelas gitu kan, nungguin sampai malam, nungguin ini ke refresh kapan ini olapnya, kalau nggak olap-olap. Ya. Ya, ini ada jam 6 jam. Jadi ini terakhir jam 10.12 ya, udah agak lama kan. Ini biasanya nanti sekitar jam 3 jam 4 nih, sekitar ini baru olap lagi untuk data rekon. Kemudian untuk SHR terakhir jam 15. SHR cuma sejam ya biasanya. Biasa setiap jamnya agak lama itu ini. 10.12, terus nanti jam 3 atau jam 4 baru dia update lagi. Jadi tiap menu ini jam olapnya beda ya, bisa dicek di atas ini. Kadang-kadang kalau lagi bermasalah ya sehari nggak berubah, gitu. 1-2 hari kalau misalnya bukan periode respon atau apa. Jadi bisa diperhatikan di atas ini untuk menu olapnya Bapak Ibu ya, untuk jam olapnya. Ini mungkin materinya sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Selanjutnya bagi Bapak Ibu peserta acara hari ini yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin ada materi yang masih belum dipahami sepenuhnya, boleh disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Arifin, Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Karimun. Barangkali saya bukan tidak bisa dibilang ini pertanyaan atau saya minta solusi ya. Kemarin kita baru di review sama inspektorat dan saya juga baru tahu kalau prepaid itu belanja barang yang dibayar di muka ya terkait dengan sewa itu saya belum merekam belanjanya gitu, tapi kemarin di 30 Juni saya sudah melakukan jurnal terkait dengan beban. Jadi kan selisih dia. Jadi yang saya jurnal itu beban yang masih sampai dengan Desembernya, tapi belanjanya saya nggak bukukan gitu, nggak dicatat di jurnalnya. Itu apa ya? Masih bisa diselesaikan? Apa memang harus selisih begitu? Atau bisa di periode berikutnya demikian? Belanjanya belum dibuat jurnal ya? Iya. Bisa dibuat jurnalnya aja sih Pak, jurnal belanjanya. Iya, soalnya kan jurnal belanjanya sebenarnya harusnya di awal di depan ya. Iya. Tapi kan udah tutup buku tuh, ya kan ya. Udah nggak mungkin, udah tutup bukunya juga permanen kan, udah nggak mungkin bisa dikasih tanggal awal-awal tahun 2024 lah. Ini sih kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya mau diinput aja jurnal belanjanya di Juni ya. Jurnal bebannya Juni kan? Juni ya? Jurnal bebannya Juni ya? Udah tutup buku ya? Berarti belanjanya paling diinput di Juli atau dibalik bebannya. Cuma kalau bebannya dibalik jadi nggak masuk jurnal belanja, nggak ada histori masukin jurnal belanja kan. Nah itu pilihannya sih bisa dibalik aja bebannya, tapi jadi nggak ada histori kalau ada belanja dan beban. Atau belanjanya di input jurnal, tapi nanti dikasih penjelasan kenapa jurnal beban dulu baru belanja gitu kan. Soalnya mau beban dulu di Juni, terus belanjanya di Juli ya. Itu pilihannya dua sih. Kalau misalnya mau bebannya langsung dibalik, tapi itu jadi nggak ada historinya, jadi nggak ada input, jadi kayak nggak ada transaksi itu gitu. Soalnya langsung dibalik kan. Atau kalau kayak itu aja sekali input di Juli, tapi dikasih itu catatan, harus dikasih catatan itu. Saksinya agak ngasih tahu ya, kalau
Tapi kamu input dulu belanjanya gitu nggak? Oh, enggak, kecuali iya nggak dikasih notifikasi. Soalnya dia jurnal, dia nggak ada pasangannya, nggak ada pasangannya. Kecuali mungkin kalau Bapak itu ya pakainya jurnal penyesuaian khusus, itu kan langsung ada pasangan, langsung ada itu tuh nggak pilih akunya ya. Itu mungkin bisa dibalik. Jadi kalau misalnya mau bikin jurnal beban itu mungkin kalau untuk meyakinkan jurnal sebelumnya ada nggak bisa dibalik ya. Iya nggak termasuk Pak, nggak termasuk jadinya. Jadi harus ngecek laporannya sih baru di jurnal. Harus ngecek laporannya baru bikin jurnal. Cek itu misalnya tadi kan itu jadi selisih apa ya? Selisih kan sebelum bikin jurnal itu harus tahu dulu angka yang seharusnya berapa gitu. Harus tahu dulu itu beneran butuh jurnal atau enggak. Karena dia yang di jurnal itu masuk ke neraca percobaan keuangannya beda. Itu maksudnya pas bulan Juni tuh sebelum bikin jurnal kan jurnal beban tuh harus yakin udah ada belanjanya masuk dulu, harus dicek dulu. Setelah jurnal sudah muncul dia prepare-nya dan untuk periode, nah baru tahu tuh tadi komunikasi sama inspektor lagi mas ini kok selisih ya kan? Oh iya, saya nggak belanjanya. Ya itu bisa dua sih Pak pilihannya, tapi saran saya mungkin input belanja tapi belanja jadi di input di Juli dan itu harus dikasih catatan. Masih mungkin ya. Harus dikasih catatan karena ya aneh sih kan ya beban dulu baru belanja, tapi karena itu udah tutup buku jadi udah nggak bisa lagi, jadi ya dikasih catatan aja udah terlanjur tutup buku gitu, jadi jurnal belanjanya di input di bulan Juli Jadi masih memungkinkan. nanti. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya, Kak Elit. Ini ada souvenir untuk 3 penanya ya Bapak Ibu ya, 3 aja tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Evelyn, Ya. saya mau nanya terkait ini utang yang belum diterima tagihannya. Itu kan berarti dia kan data transaksinya itu sudah kita input di PSP-nya di saksi dan sudah divalidasi itu sama KPA, tapi tidak dijadikan NPP gitu di UP. Itu kan udah tutup buku tuh, tapi data itu masih ada gitu di akun utang yang belum terima tagihannya. Kalau kita menghapus itu kan sudah nggak bisa lagi, itu gimana caranya supaya bisa hilang? Iya, utang yang diterima tagihannya ini kalau untuk tengah tahun ya nggak dihilangin nggak apa-apa, karena itu kan karena dari tagihan ya, dari tagihan yang udah diinput, udah validasi itu kan. Nah, jadi waktu kita input tagihan terus lanjut ke SPM itu di Sakti itu mereka membuat jurnal terus-terusan. Jadi mereka ada buat jurnal, nanti misalnya buat jurnal buat tagihan nih ada jurnal. Nanti pas buat lanjut ke SPP ada jurnal lagi tuh yang dibuat Sakti. Mereka akan saling mengeliminasi nanti jurnal. Sampai nanti waktu buat SPM dan jadi SP2D, nanti itu dari SPM dan SP2D akan mengeliminasi secara otomatis utang yang belum diterima tagihannya. Jadi ketika akhir bulan Juli ya misalnya, Juni misalnya masih ada itu tuh utang yang belum diterima tagihannya. Itu dibilang wajar ketika di tengah tahun, karena memang jurnal eliminasinya di bulan depannya, di bulan Juli. Jadi ketika masuk SPM dan SP2D jadi tuh, nanti dia akan hilang utang yang belum diterima tagihannya. Jangan dihilangin manual, soalnya nanti jadi minus kalau misalnya dibuat jurnal gitu ya, buat eliminasi itu di bulan Juni misalnya. Nah itu nanti pas jadi SPM SP2D beneran, itu nanti jadi minus karena ya itu muncul kan dia di situ, soalnya si SPM sama SP2D itu mengeliminasi jurnal itu. Jadi nggak apa-apa, kecuali itu di akhir tahun tuh harus dicari dulu itu kenapa, karena kan harusnya SP2D udah selesai semua kan, nggak mungkin ada yang belum selesai. Jadi harusnya semua jurnal eliminasinya udah masuk.
tapi izin bebelin kalau misalnya transaksinya itu batal gitu. Transaksinya batal, waktu menghapus si Sakti juga bikin jurnal. Jadi nanti akan ada jurnal balik. Iya, jadi nanti kalau misalnya buku besarnya ada jurnal baru, kalau misalnya hapus itu nanti biasanya statusnya balik. Jadi si Sakti itu setiap melakukan transaksi membuat jurnal. Jadi itu makanya kalau misalnya masih ada itu nggak apa-apa karena akan dieliminasi nanti di bulan depan, dan kalau dia hapus itu nanti Sakti akan balik sendiri jurnalnya. Jadi nanti otomatis bisa dihapus ya? Iya, kecuali nanti mungkin kalau udah telanjur tagihan terus ada pendetelan tuh, pendetelan kan udah nggak bisa dihapus lagi ya kalau udah, nah itu terpaksa void lah itu. Iya, void BAST ya, itu ke HIDJPB nanti. Jadi ada yang diinput dulu oleh satkernya di Sakti, ada permohonan void, ada juknisnya, terus nanti harus ke HIDJPB. Ini yang void BAST ini nih, biasanya kalau ketahuan di akhir tahun, nggak susah sih, cuma lama. Jadi kalau misalnya akhir tahun, karena mungkin banyak yang baru ketahuan juga ya di akhir tahun, jadi tiket poin di HIDJPB biasanya numpuk. Jadi kalau bisa sih kalau udah ketahuan dari tengah atau sebelum akhir tahun bisa dikirim aja untuk di poin langsung gitu. Nggak usah nunggu akhir tahun atau awal tahun, soalnya di HIDJPB tiketnya numpuk gitu untuk poin nanti. Jadi kalau bisa dilanjutkan aja ya? Kalau misalnya memang nggak dicairkan ya nggak bisa dilanjutkan sih Pak. Soalnya kadang-kadang ada aja kan kvitasi yang nggak jadi cair, padahal sebenarnya mau dihapus tapi nggak bisa dihapus tuh karena udah keburu didetailkan di persediaan sama aset gitu kan biasanya. Kalau misalnya belum didetailkan bisa lanjut hapus itu langsung, nggak usah ke HIDJPB. Terima kasih Bu. Iya. Boleh lagi? Boleh, tapi hadiahnya nggak usah, aja ya. itu satu aja. Satu aja ya Pak. Tadi mungkin Bapak itu kan terkait dengan apa ya, belanja yang nggak jadi diselesaikan sampai kwitansi gitu ya. Saya juga ada tapi tidak BAST, SPP biasa. Jadi kita kan ada BPP itu, BPP untuk hibah ya. Di situ BPP-nya merekam 2 kali dengan transaksi yang sama. Jadi saat kwitansi hibah itu direkam, jadi SPP yang satunya lagi itu nggak bisa direkam karena dia double ya. Itu rencana kita mau kita hapus. Jadi sebelum itu dihapus, kita keburu tutup buku kemarin. Jadi SPP itu masih nyangkut, yang nggak bisa dihapus. Apakah nanti dia berdampak kemana itu angka itu yang nggak jadi ditransaksikan kwitansi? Mohon penjelasan. Terima kasih. Bisa jawab. Iya, jadi kalau misalnya semua, pokoknya semua tagihan lah, SPB juga, kalau misalnya nggak jadi SP2D itu harus dihapus. Harus dihapus, jadi itu harus dihapus Pak. Soalnya kalau misalnya nggak dihapus, terus nggak dilanjut jadi SP, nyangkut di situ ya, nggak jadi SPM, nggak jadi SP2D, itu nanti ngaruh di laporan keuangannya, ada utang yang belum diterima tagihannya itu nanti minta kita coba hapus, cuman udah tutup periode. Apakah kita dihapus aja? Jadi nanti ini kan masih tahun berjalan ya. Jadi kalau misalnya itu kan bulan Juni, anggapnya apa ya? Bulan Juni. Nanti kalau misalnya Mei kemarin lah, itu transaksi Mei kemarin. Oh, misalnya itu Mei lah, Mei. Waktu cetak laporan Mei sama Juni, itu masih akan muncul tuh nanti dia yang dari transaksi yang nggak jadi itu ya angkanya. Tapi kalau misalnya ini kan Juli masih kebuka nih. Bapak hapus. Juli masih kebuka. Juli masih kebuka kan? Nah, saya dihapus. Biasanya kalau misalnya kita menghapus transaksi yang udah tutup buku, akan ada notifikasi di Saktinya tuh, akan dibukukan di periode terbuka. Jadi nanti ini nih, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya Sakti itu waktu hapus juga bikin jurnal balik. Jadi nanti pas dihapus, jurnal hapusnya itu akan masuk ke Juli. Jadi datanya nanti baru bersih di Juli. Nggak apa-apa dihapus aja, cuma nanti bersihnya di Juli gitu. Pak, kalau misalnya Bapak cetak periode Juni sama Mei, itu angkanya masih akan muncul tuh di situ. Tapi kalau misalnya Bapak hapus pas bulan Juli ini, pas masih buka ini, nanti bulan Juli udah bersih harusnya. Kecuali kalau misalnya nggak dihapus Juli ini, lanjut tutup buku Juli gitu, kelupaan misalnya nih ya dihapus ya,
hapusnya nanti pas Agustus ya, nanti Juli juga masih ada angkanya, hapus hilangnya di Agustus. Kalau Pak dihapus aja sebelum akhir tahun. Nanti akhir tahun juga disuruh hapus sih. Nanti dihapusnya paling kalau akhir tahun akhirnya periode Desember. Jadi baru Masuk Januari. jadi nanti baru bersih pas Desember. Kalau misalnya dihapusnya nanti. Baik. Terus satu lagi, kas tarakas itu dia situ di neraca muncul kas tarakas hibah yang belum disahkan. Cuman saya menghitung manual itu angkanya nggak jumpa. Gitu. Ada tak satu rumah di Mall Sakti yang merincikan bahwa ini loh angka-angka yang di kas tarakas itu. Gitu. Jadi saya sebab ini kan kaitannya dengan hibah yang kita drop ke BPP. Ternyata di BPP itu belum selesai transaksi gitu, jadi masih banyak uang tunai di sana. Kita samakan dengan rekening korannya juga tak jumpa gitu, jadi ada angka yang selisih di sana. Jadi mungkin di Mall Sakti bisa mencari angka selisih itu kali ya. Sekarang belum ada Pak di Sakti. Iya, apalagi hibah kayaknya belum secanggih itu kayaknya Saktinya, belum sampai ke situ. Jadi ya paling untuk sementara itu. Ya, saya itu manual nih. Manual. Dibelanjakan segini, di bank segini, terus di saldo BPP segini, itu angkanya tak jumpa. Tapi di situ bunyinya itu kas tarakas hibah yang terpisahkan. Coba nanti saya coba cari lagi, barangkali ketemu ya. Makasih. Ya, mudah-mudahan nanti di Sakti ada ya Pak ya ke depannya ya. Baik, silakan apabila masih ada pertanyaan, masih ada satu hadiah lagi ya Kak Ed, bagi penanya ketiga. Buat saya aja lah itu hadiahnya lah ya. Oke, jadi gugur ya, penanya ketiga ya, nggak ada ya. Selanjutnya dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan kegiatan hari ini, kita akan melakukan pengisian survei. Dimohon kepada peserta hari ini untuk dapat mengisi survei yang linknya sudah disediakan di grup Satker KPPN Batam. Kami juga sudah menyediakan QR code di depan untuk mengakses link surveinya juga ya, Bapak Ibu. Linknya sama seperti yang absen tadi ya Bapak Ibu ya, link surveinya. Di grup Vera juga ada yang biasa di-share di grup Vera link surveinya.
Oke, gimana sih? Biasanya. Masuk ke Pak kode. Ada. Dikasihin kan? Iya, tapi ya. Baik, agenda selanjutnya adalah kita main kuis dulu ya, Kak Elin sama Kak Arif. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengakses kuisis, kemudian memasukkan kode yang tertera di layar. Tentunya Kak Elin sudah menyiapkan banyak banget hadiah menarik ya Kak ya, bagi para pemenang kuis hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk join. Kodenya 936083. Dan ada Kak Shivanka, Kak Boy, ini ya. Silakan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini boleh join semuanya ya. Jadinya menarik banget loh Bapak Ibu. Bahkan Kak Arif aja mau ya kayaknya. Katanya dia mau hadiahnya, mau ikut aja katanya dia. Kalau menang gugurin aja kali. Yang buat Yang buat Arif, dia kalau nggak menang parah juga sih nanti. Oke, sudah 22 partisipan. Ada Bang Sahman, ada lemper. Kayaknya enak ya tadi ya snacknya ya, lempernya ya. Terus ada Kak Zabran, Ada boba juga. ada boba juga. Ini kita beli boba. Ada Garuda juga tuh Kak. Kayak maunya dapatnya makan siang Garuda kali ya. Terus ada Kak Indah, ada Kak Diana Arwan. Sudah berapa? Ini udah 29. Sudah 29 partisipan. Oh, ada yang namanya teh botol kotak juga tuh Kak. Oh iya, ada Sasuke lagi di sini. Iya, ada yang jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Gimana tuh? Terus ada makin baik 447517. Kode satker mana tuh ya Kak Elin? Ada Sungai Harapan. Oh, ada Sungai Harapan Sekupang. Ada oh ngantuk. Suspen yang tadi itu, suspen belanja. Oh, suspen belanja. Oh, Perhatikan. keren banget ya. Semoga menang ya. Kemudian ada lagi Kita tunggu. masih 32. 32. Oke, masih ada 32. Kayaknya ini belum semuanya join ya. Ayo Bapak Ibu jangan ragu-ragu buat join. Siapa tahu hoki terus menang bawa hadiah apa Kak Elin hari ini? Apa ya? Ada Safira. Ada Safira COC, waduh langsung dari Korea ini ya. Ada menyala abangku tentu saja. Kemudian berapa lagi ya? Kita udah 35. Mungkin tunggu 1 menit. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi menuju dimulai kuisnya ya. Semangat. Makin baik. Oh, makin baik nggak sih? Terus loh, Kak.
Coba-coba iya. Memang ini kuisnya temanya coba-coba Bapak Ibu. Siapa Coba-coba tahu berhadiah. menang. Iya. Kalau menang alhamdulillah ya Kak ya. Mungkin sudah bisa dimulai kayaknya. Oke, Silakan kita kayaknya. hitung sampai 5 ya. Boleh. Oke. 1, 2, 3, 4. Kita mulai ya. Nah, question aja. Ini pertanyaannya dibuat oleh Kak Arif ya Kak Elin ya. Berarti bakal susah banget nih kayaknya. Ini ada yang salah nih. Jangan lupa batas penyampaian LKKL-nya ya. Akhir bulan ya. Jangan buru-buru, tenang aja pilih jawabannya. Ini ada yang salah juga nih. Harus kenalan sama teks Vera lagi nih. Mungkin ada yang tetap jawab yang udah mutasi juga kali ya Kak ya. Ya, ini ada yang akan bicara sekarang. Kalau ada yang salah, kenalan lagi ya. Sudah ada 2 yang salah yang belum mengenal teks Vera Kabupaten Batam. Harus kenalan lagi nanti. Agak sedih Pak Taufik. Oh bukan, nggak ada namanya, nggak ada namanya Pak Taufik. Wah, ada pertanyaan nomor 4 apa tuh Kak? Oh, belum ada. Kayaknya kuisnya cukup baru ya. Ada strike dan macam-macamnya kayaknya. Tadi udah dimatiin, mungkin masih muncul lagi jangan-jangan. Kita lihat leaderboardnya ya Pak. Oh, sementara Boba yang paling banyak nih. boba memimpin. Habis ini beli boba lagi. Ini Yang namanya Safira tadi udah sampai urutan mana ya? Kak Safira COC. masih berubah terus ini. Safira COC masih di nomor 11 sekarang. Makin banyak ini. Kita tutup dulu ya. Wah, makin banyak ini yang salah nih. Kenapa lagi? Judul acara hari ini pun kayaknya ada yang salah juga tuh Kak. Ya. Masih ada yang salah ini. Ya. Bisa juga. Ada yang ada yang tinggal sampai mas. Paling banyak salah ini nggak masuk. Iya. Yang paling banyak salah ini. Udah ada. Ada yang cepat yang jawab sendiri. Kita cobain tip leaderboardnya ya. Oh, nanti kita tunggu. Kita cobain tip bawah. Oh, ada ini. Semangat ada di urutan 42 kan kita harus semangatin tidak? Kayaknya tipe baru soalnya putih ada kayaknya.
Kayaknya ada self sama word ya, aku nggak tahu kemana ya tadi. Aku matiin tadi. Matiin tapi masih ada kayaknya. Hah? Makanya ada yang minus itu. Kayak ada yang minus gitu ya. Minus. Iya. Nggak tahu aku tadi udah matiin padahal tapi tetap masih muncul, ya udah lah ya. Nggak apa-apa. Tutup aja Pak. Tutup aja Pak. Sampai 55 nggak? Apa ini leaderboard? Kita lihat dulu ke bawah sebentar ya. Ini yang paling banyak salah yang ini terbitan ini. Kemudian ini banyak yang benar sih, slide yang sampaikan hari ini berapa slide? Nanti jangan dibuka sampai selesai di dashboard. Pokoknya pas nanti aja. Ini aja ya Pak, ya. Sudah tunggu sampai berapa? Ya. Yang kecil dengan itu. Yang kecil di sini. Jadi 1.500. Enggak. Tidak ada yang bagus. Ini kita end di publik lagi ya Bapak Ibu ya. Kayaknya soalnya ini ada yang banyak tak, kita end aja di 10 detik lagi ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Kita lihat yang di atas. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu untuk para pemenang selalu di sini. Pada para pemenang, jangan ragu, jangan malu untuk maju ke depan. Woi, ternyata bukan ya, Pak. Saya sudah salah sangka. Silakan 447517. Bapak yang bermasker ya katanya ya. Silakan maju ke depan, Pak. Kemudian ada MJ. Silakan. Michael Jackson ya. Silakan maju ke depan. Kemudian ada, Ibu ternyata, berarti bukan Michael Jackson. Terus ada Rosie, Bapak Rosie atau Kak Rosie, silakan. Akhir foto bareng dulu kali ya. Silakan berikan senyuman terbaiknya, Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan para pemenang.
Bapak Ibu. Jadi, saya spin aja ya Bapak Ibu ya. Kita gacha. Yang menang gacain saya lah supaya dapat SSR. Apakah dia? Untuk hadir ke depan menerima souvenir. Kayaknya bapaknya juga kaget gitu loh Kak pas menang itu ya. Selamat kepada Bapak Akbar Ateja Putra. Dengan demikian, berakhirlah kegiatan review pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan LKKL semester 1 tahun anggaran 2024 hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara hari ini terdapat banyak kekurangan yang kurang berkenan di hati para peserta hari ini. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil konsumsi yang sudah kami sediakan di depan ya. Terima kasih. Jadi